warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazira dengan NIM 22017078 dari Universitas Maliku Saleh, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Informatika. Nah, di sini saya akan mewawancarai seorang pengusaha untuk memenuhi tugas akhir saya. Nah, di sini kita telah kedatangan narasumber. Jadi sebelumnya bisa nggak Abang memperkenalkan diri dulu dan menjelaskan latar belakang Abang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Helmi. Untuk saat ini saya bergerak di bidang otomotif, yaitu perbengkelan sepeda motor Honda. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Abang apa sih faktor kunci kesuksesan dalam perjalanan bisnis yang Abang jalankan sekarang ini? Kunci yang pertama untuk menuju kesuksesan dalam bisnis bengkel adalah pelayanan pelanggan yang pertama. Pelayanan pelanggan yang unggul dan berkualitas, istilahnya setiap spare part ataupun perbaikan yang sudah kita beri untuk konsumen harus ada jaminan maupun kualitas di bagian spare part. Oh, berarti di sini Abang tuh sangat mementingkan kualitas untuk para pelanggan ya, Bang? Ya, itu merupakan kunci utama untuk menuju kesuksesan seseorang. Selanjutnya, bagaimana sih cara Abang Helmi ini mengembangkan ide bisnis dan apa yang membuatnya unik serta inovatif? Untuk mengembangkan ide bisnis, pertama kami lebih fokus pada dua aspek, yaitu untuk pemahaman mendalam akan kebutuhan pelanggan dan penekaan teknologi terkini dalam perbaikan otomotif. Istilahnya untuk zaman sekarang jangan sampai kita sebagai pemilik usaha ketinggalan zaman untuk mengupgrade ilmu yang seperti sekarang. Oke, berarti teknologi sekarang ini udah canggih kali ya, Bang? Untuk sekarang baik kalau itu dalam perbengkelan misalnya maupun dalam hal-hal lain gitu kan. Untuk sekarang kalau berbicara masalah teknologi itu sudah, menurut saya sudah berkapasitas tinggi. Jadi kalau misalnya kita seorang pengusaha tidak mengetahui fungsi dan alat-alat tertentu yang sudah ada, otomatis usaha kita itu tidak akan berjalan lancar. Oke, baik. Selanjutnya, apa saja sih tantangan utama yang pernah Abang hadapi nih dalam membangun bisnis Abang yang sekarang? Kalau berbicara tantangan, kita seorang pengusaha otomatis selalu ada tantangan maupun rintangan. Yang pertama, persaingan pasar. Persaingan antara bengkel A dengan bengkel B itu merupakan tantangan yang paling utama. Yang kedua, di segi krisisnya ekonomi masyarakat, di segi sulitnya pendapatan orang-orang yang ada di sekitar kita, itu termasuk akan mengurangi pendapatan kita sehari-hari. Oke, berarti yang pertama tuh persaingan pasar dan krisisnya ekonomi masyarakat. Nah, selanjutnya berarti kan tadi udah Abang jelasin nih apa saja tantangan yang Abang hadapi dalam bisnis Abang tersebut. Nah, sekarang bagaimana sih cara Abang mengatasi tantangan-tantangan tersebut? Setiap ada gembok otomatis ada kunci ya. Ada kata-kata kunci. Untuk mengatasi tantangan persaingan yang ketat, kami itu selalu fokus pada pelayanan untuk pelanggan yang unggul. Dan kami selalu konsisten untuk setiap pekerjaan yang sudah kami perbaiki. Misalkan istilahnya kalau misalnya dalam bahasa perbengkelan itu ada overhead, ada apalagi istilahnya servis lengkap atau hal-hal yang lain.
ada istilah misalnya konsumen itu tidak puas, kami suruh kembali ke tempat kami lagi untuk kami perbaiki ulang, istilahnya job return. Jadi kalau memang ada kendala, kami siap menanggung kembali pekerjaan yang sudah kami lakukan. Istilahnya kami ngasih garansi kepada konsumen untuk meyakinkan konsumen, pesan terhadap konsumen. Kami selalu ngasih garansi, misalkan untuk servis kami kasih garansi misalkan 1 minggu, untuk overhead kami kasih garansi 15 hari. Maka dengan langkah-langkah itulah bisa istilahnya menjamin setiap pemasukan baik per hari, per minggu ataupun per bulan. Nah selanjutnya apa sih strategi yang paling efektif yang abang terapkan nih dalam mengembangkan bisnis abang tersebut? Salah satu strategi yang paling efektif yang kami lakukan adalah kami fokus terhadap pelayanan pelanggan yang luar biasa. Kami menempatkan kepuasan pelanggan di pusat segala yang kami lakukan, memastikan setiap pengalaman berlangganan dengan bengkel kami itulah yang terbaik. Oke, selanjutnya apa sih pelajaran terbesar yang abang peroleh nih dari pengalaman membangun bisnis abang tersebut? Kalau berbicara masalah pelajaran yang terbesar yang saya dapatkan otomatis cukuplah banyak. Salah satunya yaitu kita harus mampu untuk beradaptasi dengan perubahan baik dalam industri maupun dalam kebutuhan pelanggan. Sangat penting selain itu fokus pada pelayanan pelanggan yang unggul, dan harus komitmen ya, istilahnya komitmen terhadap kualitas merupakan fondasi yang kuat untuk pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, apa sih nasihat atau tips yang ingin abang bagikan nih untuk para mahasiswa yang ingin memulai bisnis gitu? Kalau misalnya tips dan nasihat itu terlalu banyak. Mungkin salah satunya intinya saja jangan pernah ragu untuk memulai. Yang kedua, pastikan sudah melakukan riset pasar yang mendalam terlebih dahulu. Yang ketiga, jangan takut untuk meminta bantuan ataupun nasihat dari orang-orang yang sudah memiliki pengalaman, yang sudah bergerak di bidang yang ingin kita lakukan. Oke, ini bang pertanyaan terakhir nih ya. Bagaimana sih cara abang melihat masa depan industri teknologi dari perspektif pengalaman abang? Dari pengalaman saya, industri teknologi terus mengalami perkembangan dari zaman dulu sampai sekarang, dan itu pasti untuk ke depan mungkin lebih berkembang lagi. Jadi inovasi terus muncul, membawa perubahan besar dalam berbagai sektor, penggunaan teknologi untuk perbaikan proses bisnis. Dengan itu saya melihat bahwa perkembangan seperti kecerdasan buatan dan teknologi lainnya akan terus membuka peluang baru dan mengubah cara kita untuk bekerja serta berintegrasi dengan dunia di masa depan. Maka jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang. Kalau memang ada keinginan, majulah, insya Allah kita akan. Nah, berarti terima kasih abang karena di sini abang sudah berbagi ilmu, kasih tips-tips buat para mahasiswa yang ingin memulai usahanya, dan juga semoga yang menonton dan melihat video ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Cukup sekian. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk ini. Sama-sama, mudah-mudahan yang pertama istilahnya jadi cerminan buat pribadi saya sendiri dan buat kita semua. Kurang dan lebih, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, secara singkat, Bapak Helmi ini telah menunjukkan kunci kesuksesannya seperti yang kita bilang
barusan, yaitu yang pertama kita harus konsisten terhadap semua pekerjaan yang kita lakukan, baik itu di bidang wirausaha maupun pekerjaan lainnya. Nah, berarti kunci yang paling utama itu konsisten nih. Nah, yang kedua, pelayanan baik terhadap para pelanggan-pelanggan tersebut. Nah, intinya Bapak Helmi ini sangat mementingkan kepuasan pelanggan terhadap bengkelnya. Barusan juga telah kita dengarkan nih tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Mbak Helmi tersebut. Jadi salah satunya itu di dunia perbengkelan itu Mbak Helmi ini mendapatkan tantangan yang paling besar, yaitu persaingan yang sangat ketat di dunia perbengkelan. Nah, dan juga cara mempertahankan standar kualitas yang tinggi. Nah, cara Bang Helmi untuk menghadapi tantangan tersebut itu yaitu dengan cara pelayanan pelanggan yang unggul dan kualitas kerja yang konsisten. Jadi Bang Helmi ini sangat mengutamakan pelayanan pelanggan. Dan tadi juga telah kita dengarkan beberapa ide yang diberikan Bang Helmi untuk para mahasiswa yang ingin memulai bisnis. Jadi yang pertama, jangan ragu untuk memulai. Yang kedua, jangan takut nih untuk meminta bantuan atau nasihat dari orang-orang yang memiliki pengalaman. Dan yang ketiga, jadilah fleksibel dan siap beradaptasi dengan perubahan. Dan untuk seterusnya, semangatlah dalam menjalani bisnis atau pekerjaan sendiri. Nah, yang terakhir nih, jadi kita dapat belajar dari Abang Helmi tersebut bahwa beliau sangatlah mementingkan kepuasan pelanggan, serta beliau juga sangat konsisten dalam menjalani bisnisnya seperti itu. Nah, dia juga sangat memperhatikan teknologi-teknologi yang berkembang ke depannya, karena kata beliau dari zaman ke zaman teknologi itu akan memiliki perubahan seperti itu. Oke, baik, terima kasih untuk teman-teman yang telah menyimak dan menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan juga dapat kita ambil kesimpulan dari wawancara Mbak Helmi ini, yaitu ketika kita memulai bisnis, jangan ragu untuk memulai serta konsisten dalam segala hal seperti itu. Terima kasih, sekian dari saya. Wabillahi taufiq